perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menceritakan kembali novel dari Ronggeng Buku Paruk, karya Ahmad Ahmad Tohari. Perkenalkan, saya Keisha Nabila Putri sebagai ketua dan akan menjelaskan buku pertama. Dan sebelah kanan saya ada rekan saya. Saya Hera sebagai Dan di sebelah kiri saya. Saya Sejawanti, absen 6, buku 2. Baik, selamat menyaksikan. Saya Keisha Nabila Putri akan menjelaskan kembali novel Ronggeng Duku Paruk buku pertama. Ronggeng Duku Paruk adalah novel karya Ahmad Tohari yang pertama kali terbit pada tahun 1982. Buku pertama dari trilogi ini mengisahkan perjalanan hidup serintil seorang gadis yang ditakdirkan menjadi ronggeng, serta hubungan ceritanya dengan Rasus di sebuah desa terpencil bernama Duku Paruk. Duku Paruk adalah desa kecil yang miskin dan terpencil, tetapi memiliki kebanggaan tersendiri dalam tradisi ronggeng. Di desa ini, seorang ronggeng bukan hanya penari, tetapi juga simbol keindahan dan hiburan bagi masyarakat. Serintil, seorang gadis yatim piatu, menunjukkan bakat luar biasa dalam menari. Ia diyakini memiliki indang atau roh halus yang menjadi syarat utama bagi seorang ronggeng sejati. Setelah menunjukkan kemampuannya di depan tokoh-tokoh desa, Serintil pun dinobatkan sebagai ronggeng baru Duku Paruk. Sementara itu, Rasus, sahabat masa kecil Serintil, memiliki perasaan cinta yang mendalam terhadap Serintil. Namun, ketika Serintil menjadi ronggeng, ia harus menerima kenyataan bahwa seorang ronggeng tidak bisa dimiliki oleh satu pria saja. Serintil harus melayani para lelaki yang menginginkannya. Sesuatu yang bertentangan dengan perasaan Rasus. Merasa kecewa dan cemburu, Rasus tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia pun memilih pergi dari Duku Paruk untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Rasus kemudian bergabung dengan dunia militer, meninggalkan Serintil dan tradisi Duku Paruk. Di sisi lain, Serintil yang awalnya bangga menjadi ronggeng, perlahan mulai merasakan kehampaan. Ia menyadari bahwa kebebasan yang dijanjikan sebagai seorang ronggeng justru membuatnya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Buku pertama ini diakhiri dengan perpisahan Rasus dan Serintil, yang menjadi titik awal perjalanan hidup mereka masing-masing di buku berikutnya. Novel ini mengangkat berbagai tema seperti tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat di desa, lalu juga kisah cinta yang penuh pengorbanan, serta pergulatan batin dalam menerima atau menolak takdir. Melalui kisah Serintil dan Rasus, Ahmad Tohari menggambarkan dilema antara tradisi, kebebasan, dan cinta yang tidak bisa bersatu. Sekian penjelasan dari buku pertama. Di sini akan menjelaskan buku kedua dari trilogi Ronggeng Duku Paruk berjudul Lintang Kemukus Dini Hari. Melanjutkan kisah Serintil dan Rasus setelah perpisahan mereka di buku pertama, novel ini semakin dalam mengeksplorasi konflik batin dan pergolakan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Setelah ditinggalkan oleh Rasus, Serintil terus menjalani kehidupan sebagai ronggeng. Namun semakin lama ia mulai merasakan kehampaan dalam perannya sebagai penghibur. Ia mulai mempertanyakan nasibnya dan merasa bahwa menjadi ronggeng bukanlah kebebasan seperti yang ia bayangkan. Di sisi lain, Rasus yang telah bergabung dengan militer mulai menjalani kehidupan baru. Namun, meski telah meninggalkan Duku Paruk, pikirannya masih dipenuhi oleh bayang Serintil dan kenangan-kenangan masa kecil mereka. Situasi politik di Indonesia mulai memanas dengan berbagai gerakan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Duku Paruk yang selama ini terisolasi mulai tersesat dalam arus politik yang membelah masyarakat. Serintil tanpa sadar terlibat dengan kelompok yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal ini membuat menjadi sasaran dalam gejolak politik yang terjadi di kemudian hari. Nah, sementara itu, Rasus yang kini menjadi bagian dari militer mulai dihadapkan pada dilema moral. Ia diperintahkan untuk melakukan operasi terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam gerakan komunis, termasuk masyarakat Duku Paruk dalam
situasi yang semakin mencekam. Ia menghadapi kenyataan pahit bahwa tugasnya mungkin akan mempertemukannya kembali dengan Serintil dalam kondisi yang tragis. Buku kedua ini menggambarkan bagaimana perubahan sosial dan politik di Indonesia berdampak pada kehidupan masyarakat kecil. Serintil yang awalnya hanya ingin menjadi ronggeng tanpa sadar terseret dalam pusaran sejarah. Sementara itu, Rasus dihadapkan pada dilema antara tugas negara dan perasaan pribadinya. Konflik batin keduanya menjadi inti dari cerita yang menggambarkan bagaimana cinta, nasib, dan politik saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Akhir buku ini semakin menegaskan bahwa hidup Serintil dan Rasus semakin menjauh, dengan Serintil yang harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan Rasus yang semakin terjebak dalam realita sebagai seorang prajurit. Buku ini tidak hanya menyajikan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan bagaimana kehidupan individu bisa berubah drastis akibat pergolakan sosial dan politik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ketiga dari trilogi Ronggeng Dukuh Paruk yang berjudul Jiantra Brianggala, yang melanjutkan kisah hidup Serintil setelah peristiwa tragis di buku sebelumnya. Ringkasan Jiantra Brianggala. Setelah dibebaskan dari tahanan akibat peristiwa politik pada tahun 1965, Serintil kembali ke Dukuh Paruk, tetapi segalanya telah berubah. Dukuh Paruk yang dulu penuh dengan kehidupan ronggeng kini terasa hampa. Serintil sendiri tidak lagi memiliki tempat dalam dunia ronggeng karena perubahan zaman luka batin yang ia alami. Meski kembali ke desa, Serintil menemukan kedamaian. Ia merasa terasingkan dari masyarakat yang dulu menggunggakannya dengan kebingungan. Ia bertemu kembali dengan Rasus yang kini menjadi seorang tentara. Pertemuan mereka penuh dengan emosi yang kompleks antara cinta lama, luka masa lalu, dan kesadaran bahwa mereka telah lama luka masa lalu dan bahwa mereka menjadi orang yang berbeda. Serintil mencoba mencari arti baru dalam hidupnya. Ia sempat menjalani hubungan dengan seorang laki-laki yang berjanji menikahinya, tetapi hubungan itu berakhir dengan kekecewaan. Pada akhirnya, Serintil menyadari bahwa kehidupan tidak bisa lagi bergantung pada orang lain atau masa lalunya sebagai ronggeng. Dalam kesadaran barunya, Serintil memutuskan untuk meninggalkan Dukuh Paruk, kali ini dengan tekad untuk menemukan kebebasan dengan yang sesungguhnya, bukan sebagai ronggeng yang ditentukan oleh orang lain, tetapi sebagai perempuan yang memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.